Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahya di channel YouTube-nya Cara Cahya, segala cara pasti ada. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita mengatur atau memanage penghasilan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatur jika penghasilan kita itu 100.000 sehari atau 3 juta per 1 bulan. Nah, namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman subscribe terlebih dahulu channel saya supaya tetap bisa berkarya dan berbagi informasi-informasi penting lainnya. Kemudian jika suka silahkan di like videonya. Kemudian jika itu penting, silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga tahu informasi-informasi positif yang akan sering di-upload videonya di channel ini, channel YouTube Cara Cahya. Nah, tidak usah lama-lama, baiklah teman-teman, kita akan membahas bagaimana sih jika penghasilan kita itu 100.000 per hari atau 3 juta per bulan. Seringkali kita beranggapan bahwasanya kenapa sih penghasilan kita itu selalu habis dan habis. Setiap kita gajian misalkan di tanggal 5. Nah, biasanya tanggal 10 itu udah bingung teman-teman. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Ini pengalaman saya pribadi sebelum saya tahu metode ini. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja. Bagaimana kalau kita penghasilannya 100.000 per hari? Nah, di sini kita siapkan dulu kalkulator ya, karena kita akan menghitung dengan kalkulator. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Dan niscaya dalam waktu dekat teman-teman bisa mengumpulkan uang yang cukup lumayan ya. Ini saya hapus dulu bekas saya hitung-hitungan juga. Nah, jikalau teman-teman misalkan mempunyai penghasilan 3 juta per 1 bulan atau 100.000 per 1 hari. Nah, misalkan teman-teman penghasilannya 100.000 per hari. Lalu bagaimana sih cara kita mengatur uang 100.000 itu sehingga menghasilkan sesuatu di kemudian hari? Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya berikan contoh perhitungannya supaya bisa teman-teman aplikasikan ya, mulai dari hari besok ya teman-teman, jangan dilama-lamakan. Nah, langsung saja teman-teman, ini penghasilan 100.000. Nah, biasanya kalau saya pribadi untuk memanage uang atau mengatur uang, penghasilan kita itu dikurangi 50% untuk disimpan. Kenapa demikian? Karena kita dari kecil juga sudah dilatih ya dari SD untuk menabung ya. Nah, ini tabungannya untuk apa? Ini terserah teman-teman ya. Teman-teman maunya apa gitu. Mau nikah, mau beli mobil, atau mau beli rumah dan lain sebagainya. Nah, ini 100.000 penghasilan kita ya. Nah, kalau 100.000, kalau dibagi 2, ini cukup ya untuk bekal hidup. Saya rasa ini cukup di zaman sekarang. Saya tinggal di kota Tasikmalaya ya. Nanti itu menyesuaikan lagi dengan tempat tinggal teman-teman di mana gitu. Ini saya menghitung berdasarkan di kota Tasikmalaya ya. Misalkan penghasilan kita 100.000. Nah, kita bagi 2. Nah, hasilnya itu 50.000. Kenapa kita bagi 2? Karena yang 50.000 itu kita sisihkan terlebih dahulu ya. Jadi yang uang 50.000 itu kita sisihkan terlebih dahulu untuk kita tabungkan atau untuk kita simpan ya. Nah, dari uang 50.000 ini sekarang kita berpikir bagaimana caranya uang ini bisa menghidupi kita pribadi gitu ya. Nah, dari uang 50.000 ini kita kurangi dengan pengeluaran kita sehari-hari. Nah, yang pertama mungkin kalau teman-teman berangkat kerjanya itu memakai motor misalkan. Berdasarkan pengalaman saya, bensin itu untuk yang motor-motor sekarang ya, tapi motornya bukan motor sport ya, ini motor-motor bebek biasalah, Matic dan juga yang lainnya. Biasanya saya 5.000 per hari. 5.000 itu cukup untuk 1,5 jam perjalanan. Kita kurangi 5.000.
Nah, ini untuk bensin ya, yang 5.000 ini. Sisanya 45.000. Kemudian selain bensin, kita juga butuh makan ya. Nah, makan kita anggarkan saja 20.000 sehari ya. Saya rasa 20.000 itu cukup untuk makan ya. Makannya juga jangan mau yang mewah-mewah gitu, karena penghasilan kita juga ya, kalau misalkan masih pas-pasan ya, kita menyesuaikan aja dengan penghasilan kita gitu. Kita anggarkan untuk makan sehari itu 20.000 ya. Entah itu makan nasi TO atau bakso atau apalah, 20.000. Nah, sisanya 25.000 ya. Tadi sudah dikurangi bensin, kemudian sudah dikurangi makan ya. Nah, kemudian selain bensin dan makan, kita juga butuh yang namanya kuota ya, untuk kita beraktivitas di media sosial. Nah, kuota berdasarkan pengalaman saya 3.000 per hari itu cukup ya. Kita beli paket yang berapa misalkan ya, kalau saya suka beli paket yang 10.000 itu 3 giga ya, dan itu berlaku 3 hari. Berarti 10.000 dibagi 3 ya, 3.000 lebih lah. Tapi ada yang lebih murah kalau kita membeli paket data itu yang gede ya, yang paketannya gede itu bisa lebih murah. Bahkan ada yang sampai 2.500 per hari itu ya kalau dihitung-hitung. Nah, kita ambil saja rata-ratakan 3.000 sehari ya untuk pengeluaran kuota. Kita kurangi 3.000. Nah, sisanya 22.000 ya teman-teman. Ini sudah dikurangi makan, sudah dikurangi bensin, sudah dikurangi kuota. Kemudian kebutuhan kita yang lain, biasanya kalau istirahat di jam kerja atau pulang kerja itu kita pengen jajan ya. Taruhlah jajan gorengan atau jajan apapun itulah, sesuai selera teman-teman. Dikarenakan kita menghemat ya, disesuaikan juga sama penghasilan, kita anggarkan saja. Anggaran untuk jajan ini cukup dengan 10.000 aja ya. Kalau di saya 10.000 itu cukup untuk semangkuk mie ayam atau semangkuk bakso ya. Seblak juga cukup sih. Kita anggarkan untuk jajan itu 10.000. Nah, sisanya 12.000 ya. Sisanya 12.000 dari yang 50.000 itu sudah dikurangi biaya jajan, sudah dikurangi biaya kuota, sudah dikurangi biaya makan, dan juga biaya transportasi atau bensin ya. Di sini kita belajar berhemat. Kemudian tidak lepas dari itu, kita juga yang namanya manusia, dari rezeki kita itu selalu terdapat rezeki orang lain. Makanya dari itu kita anggarkan untuk bersedekah ya teman-teman, supaya apa yang kita dapatkan itu lebih berkah. Nah, di sini sisa 12.000. Kita anggarkan untuk sedekah itu semampunya kita aja ya. Ini contoh, kita anggarkan 2.000 rupiah per hari. Ini untuk sedekah ya. Terserah teman-teman ini mau masukin kotak amal di masjid atau dikasih pengemis atau pengamen lah, itu terserah ya yang 2.000 itu. Nah, sisanya itu 10.000 ya teman-teman. Tadi kita sudah menganggarkan makan kita sehari 20.000, kemudian kita sudah menganggarkan bensin sehari kita 5.000, kemudian kita sudah menganggarkan kuota ya, pengeluaran kuota 3.000 sehari. Saya rasa itu sangat cukup ya teman-teman. Kemudian kita sudah menganggarkan untuk jajan sebesar 10.000. Saya rasa itu juga cukup ya kalau kita mau hemat. Kemudian kita sudah menganggarkan untuk bekal kita nanti di akhirat ya, yaitu sedekah semampunya kita. Saya di sini contohnya menganggarkan 2.000 rupiah. Nah, di sini masih ada sisa 10.000 teman-teman ya. Nah, 10.000 ini bagi teman-teman yang tidak suka merokok atau ya tidak suka merokok lah, ini bisa dimanfaatkan sekali teman-teman yang 10.000 itu. Kenapa saya bilang begitu? Ya kalau orang yang suka merokok pasti yang 10.000 ini dibelikan rokok ya, atau kopi misalkan ya. Tapi bagi teman-teman yang mau hemat dan ini kebetulan tidak suka merokok atau ngopi, ini yang 10.000 ya, kita tambahkan ke yang awal 50.000 yang tadi ya. Jadi awalnya kita 100.000 sehari,
Kemudian kita tadi sudah menyisihkan 50.000 sehari untuk ditabungkan. Kemudian yang 50.000 itu setelah dihitung-hitung ternyata pengeluaran kita itu kalau mau hemat cukup dengan Rp40.000 kita bisa hidup ya teman-teman. Masih ada sisa 10.000 nih. Kita contohkan yang tidak suka merokok ya. Nah yang 10.000 ini kita tambahkan ke, ini hapus dulu ya. Kita tambahkan ke yang 50.000. Tadi kita sudah menyisihkan uang 50.000 sehari. Kemudian kita tambahkan yang sisa pengeluaran kita 10.000 ya. Nah, di sini sudah muncul nominal sebesar 60.000. Jadi, kalau penghasilan teman-teman 100.000 sehari, di sini sudah bisa teman-teman itu menyisihkan 60.000 sehari. Bayangkan teman-teman ya. Ini 60.000 sehari kita kalikan 1 bulan ya. Kita kalikan 1 bulan. Rp60.000 ini sisa ya. Yang 50.000 sudah kita sisihkan dan yang 10.000 ini sisa dari pengeluaran kita. Rp60.000 kita kalikan 30 karena 1 bulan itu ada 30 hari lah. Kita ambil rata-rata ya. Ada yang 31, ada yang 28, 29, kita rata-ratakan 30. Nah, sebulan teman-teman itu bisa menyisihkan uang sebesar 1.800.000 teman-teman. Ini sangat hoki menurut saya. Penghasilan teman-teman 100.000 sehari ya, 3 juta per bulan. Dan teman-teman kalau memakai perhitungan ini bisa menyisihkan uang Rp1.800.000 per bulan. Nah dari yang Rp1.800.000 kita kalikan 2 tahun. Misalkan dalam 2 tahun ini teman-teman itu mau membeli mobil bekas, mau membeli motor, mau nyicil rumah lah, atau mau nikah, bisa teman-teman. Dalam 2 tahun ke depan, resolusikan 2 tahun ke depan. 1.800.000 ini 1 bulan ya teman-teman. 1.800.000 kita kalikan, kalau dalam waktu 2 tahun itu ada 24 bulan ya. 24 bulan. Kita kalikan 24. Wow, fantastis teman-teman. Ini ada nominal Rp43.200.000. Wow, ini menurut saya sangat wow. Penghasilan teman-teman hanya dengan 100.000 per hari teman-teman bisa menyisihkan uang dalam waktu 2 tahun sebesar Rp43.200.000. Ini bisa dipakai bekal nikah, beli motor, beli mobil bekas juga ada ya yang 40 juta harganya, ini bisa. Nah, seperti itu mungkin teman-teman ya. Untuk cara menghitung, cara menghemat uang, cara mengatur uang kalau kita mempunyai penghasilan 100.000 per hari atau 3 juta per bulan. Dalam waktu 2 tahun teman-teman sudah bisa mempunyai uang Rp43.200.000. Ini uang dingin, terserah teman-teman mau memanfaatkannya untuk apa. Nah mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang telah menyimak perhitungan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen juga. Penghasilan teman-teman sekarang itu berapa, nanti kita akan coba hitung sama-sama. Kemudian jangan lupa share juga ke grup media sosial atau yang lainnya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang positif ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.